Di segmen ini ada 4 cerita yang akan saya promokan. Dan yang pertama adalah catatan lika-liku kehidupan dari Julius Arianto Tosadu. Nah, ini genrenya puisi ya. Puisinya bukan hanya sekedar puisi tapi sangat bermakna dan berbicara soal kehidupan. Bagi kalian yang suka puisi, silakan langsung baca ceritanya. Link ada di deskripsi. Berikutnya ada cerita dengan judul Revenge of the Queen. Ditulis oleh Nona Nana dan bergenre romance. Cerita ini juga bernuansa Timur Tengah ya. Jadi kalian yang suka soal romance dan ada Timur Tengahnya, cerita ini cocok dan kalian bisa membacanya dengan link yang ada di deskripsi. Beralih ke cerita berikutnya, ada cerita berjudul River dari Maria Albertilla dan bergenre fiksi remaja. Di cerita ini juga ada bumbu dramanya ya, baik dari persahabatan juga bumbu dalam keluarga. Ya, bagi kalian yang suka dengan fiksi remaja, linknya ada di kolom deskripsi. Kembali dari genre fiksi remaja, ada cerita berjudul Kabisat dari penulis Muhammad Rianto. Nah, cerita ini lebih fokus kepada persahabatan dari ketujuh orang ini ya, yang membentuk sebuah geng bernama Kabisat. Nah, bagi kalian yang suka tentang persahabatan, linknya ada di deskripsi. Hai, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama Bang N di sini, dan kita sekarang berada di segmen Tanya Bang N part ke-5. Dan seperti yang saya bilang di minggu sebelumnya, pada part kali ini pertanyaannya saya ambil dari yang kemarin sudah ada. Nah, ini tadi saya cek juga, sebenarnya masih lebih dari 5 pertanyaan, masih banyak, dan pertanyaannya menarik-menarik. Tetapi dengan berat hati saya hanya memilih 5 yang saya rasa terbaik ya. Jadi untuk pertanyaan lain yang belum saya jawab, saya jawab di minggu depannya lagi dah. Saya orangnya ya begitulah. Jadi jika kalian ingin tahu pertanyaan apa saja yang masuk dan seperti apa jawabannya, tonton terus videonya sampai habis. Oke, dari beberapa pertanyaan sebenarnya sudah ada jawabannya di video-video sebelumnya, di Tanya Bang N 1, 2. Nah, jika kalian mau, silakan kalian cek di link berikut, Tanya Bang N 1 dan Tanya Bang N 2. Nah, oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Ini dari Jai Fabian ya. Ini pertanyaannya adalah, menurut Bang N, poin apa yang membuat pembaca betah dengan cerita kita? Misalnya nggak berhenti di tengah jalan dan nggak lanjut baca lagi. Nah, ini juga sebenarnya ada di video Tanya Bang N sebelumnya, tetapi oke lah untuk merefresh ya, karena kan banyak yang tidak mengikuti segmen sebelumnya. Nah, cara agar mereka terus berlanjut adalah dengan meletakkan cliffhanger di akhir cerita. Nah, materi cliffhanger bisa kalian lihat di atas. Ini juga sudah saya tulis, sudah saya buat videonya ya, tentang bagaimana cara membuat pembaca agar terus melanjutkan cerita kita. Nah, ini ada di atas linknya. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Clara Madonna Michaels. Wah, sebelumnya namanya Tera Huang ya. Jadi si Tera Huang atau Clara ini bertanya, ya bisa kalian baca lah ya, cukup panjang untuk saya jawab. Literasi kan banyak, ada fandom yang belum kita ketahui ya, dan itu tidak berarti di dalam dunia kepenulisan saja memang, tetapi orang lebih mengenalnya literasi itu adalah dunia tulis menulis, makanya ada salam literasi. Nah, salah satunya Bung Pirsa Bersari melakukannya di setiap ending video yang dia membahas tentang tulis menulis. Nah, fandom apa lagi selain yang Clara sebutkan ini?
Bisa jadi banyak, bisa jadi juga ada literasi minuman, literasi wisata, dan lain-lainnya tentunya. Dan itu saya tidak tahu secara jelas berapa ya, oke? Terus yang kedua mengenai sikap aturan larangan Wattpad, apa saja aturannya? Yang ketiga bagaimana cara agar penulis tidak memaksa para reader untuk memuji cerita mereka? Maksudnya kalian membuat cerita hingga memaksa untuk vote dan komen ya. Pertanyaan kedua, ketiga ini masih satu sebenarnya. Memang kebanyakan ya penulis pemula di Wattpad itu spam di kolom status kita ya. Nah itulah bilang apa? Kunjungi Kak cerita saya masih baru di gini bla 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 lah di wall kita ya, wall di Wattpad, aplikasi Wattpad kita. Nah ada juga yang spam di pesan, mengirim pesan secara pribadi untuk membaca cerita mereka, sementara kita tidak mengenal mereka, tapi langsung saja mengirim pesan. Nah ada juga yang komentar di kolom komentar untuk berkunjung ke cerita mereka. Nah ini menurut saya ada salah ada benarnya. Salahnya di mana? Salahnya jika kita yang mempunyai akun ya, yang mereka komentar atau kirim pesan itu tidak senang, maka di situ salahnya. Karena tidak semua orang senang di spam seperti itu ya. Ada juga yang masa bodoh seperti saya, ya udah tidak masalah. Kalian mau promo link cerita kalian di akun saya pun ya tidak masalah. Kalian mau spam inbox untuk baca cerita kalian pun saya tidak masalah. Tetapi jangan menjadi masalah bagi kalian ketika saya tidak mengunjungi cerita kalian. Karena jujur saya tidak tertarik dengan cara yang demikian. Nah, saya lebih tertarik jika kita melakukan pendekatan terlebih dahulu. Saya kenal siapa kamu, kamu kenal siapa saya. Contohnya banyak kok yang inbox saya atau WA saya berasal dari pembaca saya di Wattpad. Saya ladeni. Saya tertarik untuk lebih dekat dengan mereka, mengetahui apa cerita saya sudah bagus, kekurangan dan kelebihannya. Dan begitu mereka meminta pendapat saya soal cerita mereka, maka akan saya beri dengan ikhlas. Nah, karena kita sudah kenal. Dan jika tidak kenal, maka saya ya mohon maaf. Mohon maaf. Kalau cuma spam gitu saya abaikan, tetapi saya tidak marah. Nah, jadi tergantung ke si pemilik akun lagi. Dan apalagi katanya itu jelas tidak diperbolehkan di Wattpad. Ya itu sih terserah Wattpad-nya ya, terserah platform Wattpad-nya menindak. Dan kenapa banyak yang spam di wall penulis lain, di pesan penulis lain? Masih banyak ya sampai sekarang, berarti kan Wattpad tidak menindak. Atau tidak ada algoritma yang membaca bahwa itu adalah spam. Nah jadi ya kita pun tidak bisa berbuat apa-apa. Mau melaporkannya pun belum tentu mereka akan ditindak gitu. Jadi kita ya balik ke diri sendiri lah. Jika kita tidak suka kita tegur. Jika kita tidak masalah ya abaikan saja. Jika kita suka dan mau membacanya, ya baca saja, begitu ya. Oke, pertanyaan ketiga datang dari pengguna Wattpad. Ini nama akun ya, dan ya dia juga seorang penulis Wattpad pastinya ya. Panjang sekali ya. Tapi intinya adalah saat ya kita seorang penulis sebenarnya memang harus koreksi lagi tulisan kita sebelum kita publish. Nah, yang menjadi masalah adalah seperti yang di pertanyaannya, ketika membaca pertama kali masih oke, kedua kali masih oke, ketiga kali oke, tetapi begitu selanjutnya mulai muncul perasaan cerita ini membosankan, tidak ada hal yang menarik. Ya, begitu, tidak ada hal yang menarik. Nah, sementara hal tersebut penting dilakukan untuk mengkoreksi kesalahan penulisan. Jadi pertanyaannya bagaimana? Soalnya gara-gara itu malas untuk melanjutin cerita. Yang pertama adalah kamu benar.
membaca ulang cerita yang sebelum kita publish itu sudah tepat. Tetapi ingat, tujuan kita adalah mengoreksi kepenulisannya, mengoreksi kepenulisannya. Ada tidak typo, ada tidak salah penulisan tanda baca, dan hal-hal yang ya berkaitan dengan kepenulisan saja, bukan dari isi ceritanya, ya. Jadi itu yang perlu kalian ingat ketika kita mengkoreksi cerita kita sebelum publish. Kita koreksi adalah dari kepenulisannya, tanda bacanya, itu dulu. Kalau kita ingin mengkoreksi keseluruhan plot cerita kita, jangan saat bab yang kita tulis itu selesai, tetapi setelah seluruh cerita selesai. Jadi tidak masalah ketika kamu beranggapan bab satu ini membosankan dan bab-bab berikutnya membosankan. Tidak masalah. Serahkan kepada pembaca. Malah kita dapat koreksian dari pembaca. Nah, begitu seluruh cerita kita sudah selesai, baru kita baca ulang dan perbaiki apa yang perlu kita perbaiki. Nah, ini dia. Untuk mengkoreksi plot atau cerita itu, koreksilah ketika cerita setelah habis dan kalian bisa merombak semuanya, ya. Jangan mengkoreksi ketika bab satunya sudah selesai saja atau bab-bab per babnya selesai. Itu koreksi saja dari kepenulisannya. Oke? Itu cara saya. Oke, nah pertanyaan keempat dari Rasi bertanya, gimana caranya buat tahan dan siap kalau dikrisar pedas? Krisar, kalau bagi yang tidak tahu, itu kritik dan saran ya. Yang pedas tentunya yang bikin telinga kita gatal atau mata kita gatal saat membacanya. Bukannya anti kritik, cuma mau kalau dikrisar pedas, bawaannya takut lihat cerita sendiri gak bernafsu, terus jadi kepikiran. Nah ini tentunya balik ke diri penulis sendiri, balik ke diri Rasi. Memang rata-rata penulis itu mempunyai mental yang berbeda-beda. Hampir semua berbeda-beda. Ada yang kuat menerima kritikan pedas, ada yang tidak kuat menerima kritikan pedas. Nah, jika kamu termasuk salah satu yang tidak kuat dengan kritikan pedas, jangan membaca kritikan tersebut. Abaikan kritikan tersebut dan pilihlah kritik yang halus untuk kamu, yang masih kamu bisa terima. Nah, ini saya tidak mengajarkan kalian untuk untuk anti kritik ya, tidak. Tapi ini untuk mental kalian sendiri. Nah, gawatnya adalah jika kalian tidak bisa menerima kritikan pedas, dan ketika menerima kritikan tersebut kalian jadi tidak menulis lagi, nah itu yang gawat. Makanya kata saya, terimalah dan bacalah kritikan yang sesuai dengan ukuran kalian ya, taraf kalian dalam menerimanya. Jadi jangan memaksakan untuk membaca kritikan pedas untuk cerita kalian. Oke? Itu saja. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir untuk part ini. Dari Dolmen ya. Dari Dolmen. Bang, gimana tanggapannya tentang kasus cerita dewasa yang bertebaran? Tanpa jelas isi ceritanya seperti apa sehingga merusak WP itu sendiri, merusak Wattpad. Cerita dewasa yang tanpa jelas isi ceritanya ya, tanpa ada plot, tanpa ada sesuatu yang bisa diambil, pesannya tidak ada, terus juga penulisannya hancur. Yang ada hanya untuk menarik pembaca yang banyak, pembaca yang muka sangean ya. Nah, pastinya sangat tertarik dengan cerita ini, yang otaknya kecil. Nah, itu yang membaca cerita dewasa yang tanpa pesan, tanpa plot, yang hanya mengumbar hawa nafsu. Itu pembaca yang dengan otak kecil, saya katakan. Nah, itu menurut saya adalah penulis sampah dan cerita sampah. Ya, sama aja sih dengan tidak beda jauh. Itu sama saja dengan film porno tetapi berada di dalam cerita, dalam sebuah cerita.
Nah, memang ada peminatnya dan tidak bisa kita hilangkan. Tetapi kita juga tidak bisa bertindak apa-apa ya. Kita bisa melaporkan cerita yang seperti itu ke pihak Wattpad dan kemungkinan akan dihapus. Tetapi tidak membuat para penulis tersebut berhenti ya. Mereka pasti akan menulis lagi. Yang mereka harapkan adalah pembaca yang banyak dan orang-orang yang dijerumuskan dalam dosa yang banyak. Nah, itu menurut pendapat saya. Penulis dewasa yang seperti ini, cerita dewasa yang seperti ini, merupakan salah satu penulis sampah menurut saya. Banyak penulis-penulis sampah yang ada, dan ini salah satu kriteria menurut saya. Kriteria-kriteria lain nanti akan saya bahas dalam video selanjutnya ya. Kumpulan-kumpulan penulis sampah. Oke, jadi tunggu saja. Oke, sekian untuk part kelima kali ini. Semoga jawaban saya membuat kalian puas. Dan jika kalian merasa ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan komen. Oke? Jika kalian merasa bermanfaat. Dan jika tidak, ya tidak perlu. Oke? Kalau gitu, sampai jumpa lagi di video Tanya Bang Yen selanjutnya. Dan pertanyaannya masih saya ambil dari tweet saya yang ini ya, karena kasihan masih banyak pertanyaan yang belum saya jawab dan menarik juga. Karena itu saya tetap memilih pertanyaan dari ini. Oke? Kalau gitu, sampai jumpa lagi. Jaga kesehatan dan salam literasi.